Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya pada Muhammad Abriansyah sebagai perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Ntep Sarip Hidayat, Dikri Fajar Alif Nurrahman, Indah Putri Puspasari, dan yang terakhir adalah Muhammad Ayeng Mukhtar. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi yang bertemakan informasi data pasien menggunakan Microsoft Visual Studio 2010. Baik, langsung saja ke aplikasinya. Ini adalah tampilan aplikasinya. Yang pertama ada admin menggunakan label, dan ini adalah textbooknya, dan adminnya adalah Indah. Kemudian ada informasi data pasiennya, yaitu ada nomor pasien, nama pasien, jenis kelamin menggunakan combo box, alamat menggunakan text box, dan tanggal lahir dan tanggal perawatan menggunakan date time picker. Ada umur, golongan darah, nomor telepon, penyakit, nomor ruangan, dan informasi dokter yang menanggapi pasiennya. Di sini juga saya menggunakan 4 button, ada new, save, clear, dan close. Dan ini adalah data grid view-nya untuk menampilkan database yang ada pada akses. Selanjutnya adalah mengkoneksikan Microsoft Visual Studio 2010-nya ke database aksesnya. Yang pertama adalah membuat modul koneksinya. Di sini saya membuat nama modulnya yaitu modul config. Kemudian untuk settingannya, yang pertama adalah mengimport sistem data.olydb. Ini adalah fungsi dari data machine-nya. Kemudian untuk settingannya, yang pertama adalah menginisiasikan olydb connection dengan inisialisasinya yaitu con. Kemudian DA sebagai inisialisasi dari olydb data adapter. Kemudian DS sebagai inisialisasi dari dataset, dan CMD sebagai inisialisasi dari olydb comment. Kemudian DR sebagai inisialisasi dari olydb data reader. Kemudian untuk fungsi subkoneksi DB itu mengkoneksikan database-nya. Yang pertama adalah membuat eksepsinya terlebih dahulu. Jika eksepsi itu artinya jika sistem mencoba untuk mengkoneksikan atau menjalankan perintah, yaitu koneksi new olydb connection atau koneksi baru ke olydb. Kemudian ini adalah alamat dari Microsoft Access-nya, dan ini data accdb sebagai nama Microsoft Access-nya. Kemudian membuat koneksinya terbuka. Jika berhasil, maka akan muncul pesan yaitu koneksi database sukses. Selanjutnya, jika fungsi dari eksepsi ini tidak berhasil, maka program akan mengambil ke eksepsinya, membuang ke eksepsinya, dan memunculkan dan ini adalah pesan untuk eksepsinya jika error. Baik, langsung saja ke sintaksnya. Yang pertama adalah membuat fungsi dari kosongkan form yang dengan deklarasinya yaitu txt nomor pasien.text sama dengan kosong. Kosong ini bisa kita deklarasikan dengan tanda petik 2. Dan membuatnya membuat txt nomor pasien ini fokus seperti ini. Kita jalankan dulu. Nah, fokus ini berfungsi
berfungsi seperti ini. Jika kita klik dulu button new-nya, dan akan otomatis diarahkan ke nomor pasien. Jika tidak menggunakan txt nomor pasien, maka bisa saja nanti diarahkan ke nomor ruangan atau alamat atau nama dokter, tidak langsung ke nomor pasien. Baik, kosongkan form juga ini untuk menghapus hasil dari inputan sebelumnya oleh user, agar tidak repot-repot untuk menghapus. Kemudian ada matikan form. Matikan form ini berfungsi untuk membuat inputannya tidak bisa diakses. Nah, seperti ini. Dengan membuat txt admin.enable sama dengan false, txt nomor pasien.enable equal false, dan sebagainya. Kemudian ini adalah fungsi hidupkan form. Nah, yang tadi ada matikan form, selanjutnya ada hidupkan form. Di kedua fungsi tadi berfungsi seperti ini. Jika kita pertama kali menjalankan aplikasinya, maka inputannya tidak bisa diakses. Itu fungsi dari matikan form. Kemudian untuk hidupkan form, jika kita klik new, maka inputannya akan bisa diakses dan nyala. Oke. Dengan cara menyalakannya dengan cara txt nomor pasien.enable equal true dan sebagainya. Kemudian ada tampilkan fungsi dari tampilkan data, yaitu adalah membuat si data grid view ini nanti akan menampilkan data yang ada pada Microsoft Access. Kemudian ini yang pertama adalah memanggil fungsi dari koneksi DB-nya yang sudah tadi kita buat pada modul. Nah, ini kemudian inisialisasi dari DA sebagai data adapter, membuat data adapter baru dengan memilih tabel pasien yang ada pada Microsoft Access. Kemudian dikoneksikan. Kemudian membuat dataset baru. Nah, di sini da.fill ds, dalam kurung ds ini artinya dataset diisi oleh data adapter. Kemudian untuk dgv.datasource equal ds.tables, artinya adalah dgv adalah data grid view, dan disambungkan dengan sumber datanya adalah tabel ke-0, dan membuat fungsi data grid view-nya adalah hanya bisa dibaca saja. Kemudian untuk form load ini memanggil fungsi dari matikan form dan memanggil fungsi dari tampilkan data. Matikan form sama seperti tadi. Ini matikan form. Kemudian untuk tampilkan data artinya adalah menampilkan data yang ada pada database. Kemudian untuk button satu klik itu artinya seperti ini.
agar kita bisa mengklik pada database. Nah, dengan cara yang pertama, jika kita mengklik, maka akan form pengisiannya akan hidup. Kemudian kosongkan form. Jika kita mengklik button baru atau new, maka dia akan otomatis kosong. Kemudian untuk button close-nya, seperti ini untuk mengeluarkan program. Jika kita klik close, maka akan keluar. Selanjutnya adalah pada button save, sintaks pada button save itu untuk menyimpan data yang sudah diinputkan oleh user. Tapi sebelum itu, jika kita cek terlebih dahulu dengan logika if, yaitu jika txt nomor pasien .text sama dengan kosong, atau txt nama pasien .text sama dengan kosong, dan sebagainya, maka akan muncul data belum lengkap. Seperti ini. Kita coba dulu. Nah, kemudian kita klik simpan atau save, maka akan muncul tulisan data belum lengkap. Jika user belum menginput akan data atau ada data yang terlewat atau data yang belum terisi, maka program akan memunculkan pesan data belum lengkap. Setelah itu, jika data sudah lengkap, maka akan dieksekusi ke else dengan memanggil koneksi pada database, kemudian perintah untuk membuat kemudian mengecek apakah datanya sudah kosong atau belum. Kemudian ini adalah data reader pada PlayDB, dan sintaks ini berfungsi untuk membaca semua kolom secara berurutan. Kemudian data readernya kita sambungkan dengan fungsi read. Kemudian jika tidak maka data reader pada baris dengan memunculkan koneksi DB. Selanjutnya adalah mendeklarasikan untuk variabel simpan sebagai string, dan variabel simpan ini kita deklarasikan lagi dengan insert into patient value, memasukkan nilai pada tabel pasien. Dan ini seperti ini. Selanjutnya adalah perintah untuk menyimpan, dan fungsi yang digunakan adalah ini, execute non-query, artinya melakukan perintah untuk memodifikasi data pada query atau database. Kemudian jika berhasil, maka akan memunculkan pesan
yaitu input data masuk. Jika tidak, jika eh, jika data sudah di jika data sebelumnya sudah ada, kemudian user menginputkan data baru yang sama seperti sebelumnya, maka akan muncul pesan yaitu kode pasien sudah ada. Kemudian menampilkan data. Selanjutnya adalah mengklik data pada database. Seperti ini. Nah, kita bisa mengklik data yang ada pada database dan membuatnya terhapus atau menyimpannya. Kemudian ini ada banyak ya. Jika kita hanya mendeklarasikan yaitu pada txt nomor pasien, kemudian baris sel ke 0, maka jika kita ingin menghapus data, kemudian kita hanya mendeklarasikan txt satu nilai saja, maka hanya data pada sel pertama. Jika kita seperti ini, jika saya mengklik pada sel nomor pasien, maka akan terhapus sel nomor pasiennya saja. Maka dari itu, kita deklarasikan semua sel yang ada pada database agar bisa kita edit atau hapus. Kemudian memanggil fungsi dari hidupkan form dan membuat fungsi dari nomor pasiennya adalah false agar tidak bisa diubah. Selanjutnya ada button clear. Dan jika txt nomor pasien.txt sama dengan kosong, maka akan memunculkan pesan tidak ada data yang akan dihapus. Jika txt nomor pasiennya dikosongkan. Seperti ini, kita contohkan. Nah, jika sudah, kita akan coba mengosongkan nomor pasiennya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Tidak ada data yang akan dihapus. Selanjutnya, jika data berhasil dihapus, maka akan diproses
akan dieksekusi pada else dengan cara memanggil koneksi database-nya terlebih dahulu, kemudian perintah untuk menghapus tabel yaitu pada nomor pasien, dan membuat fungsinya dijalankan dengan cara perintah execute non-query. Yang tadi sudah dijelaskan, yaitu sintaks ini berfungsi untuk memodifikasi data yang ada pada database seperti simpan, hapus, dan edit. Maka jika berhasil menghapus data, maka muncul pesan hapus data sukses. Nah, seperti ini. Kita contohkan. Pertama ada klik data yang akan dihapusnya terlebih dahulu. Saya akan menghapus yang nomor pasien kelima atau data ini. Kemudian kita hapus. Maka akan muncul tulisan hapus data sukses dan otomatis hilang. Seperti itu untuk button clear-nya. Kemudian membuat formnya mati. Selanjutnya mengosongkan form dan menampilkan data. Oke, sepertinya seperti itu sintaksnya. Lalu kita akan mendemokan aplikasi informasi data pasiennya. Yang pertama, saya akan membuat data baru dengan cara klik button new. Dan nomor pasiennya adalah umurnya adalah 24 tahun. Dokter untap dan shift kerjanya adalah yang kita simpan. Oke, input data berhasil masuk dan seperti ini akan muncul di database. Kita lihat database-nya ya, sama seperti yang tadi kita inputkan. Oke, kemudian kita akan hapus data yang kedua ini. Kita klik terlebih dahulu di sini dan kita hapus. Oke, hapus data sukses. Dan seperti itu. Ini adalah mengeluarkan programnya. Kita klik button close di sini dan otomatis keluar. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.